Rajin bersihkan kulit, pilih lotion atau gel, bedak tabur, jangan bedak compact. Kalau kulitnya berminyak berjerawat, jangan pakai bedak compact karena dia nutup pori. Kurangin makanan lemak, pedas, ini udah jelas dari stres ya. Nah, flek itu pencetusnya bisa pemerah pipi. Kemarin ada pasien saya di sini, dia bentuk pemerah pipi, ya. Permanen. Nah, iya flek. Nah, terpaksa kita obati yang pemerah pipi, hormon, ultraviolet, yang wangi dan berwarna, kosmetik pemutih merkuri juga belakangannya pasti flek. Kalau dibilang enggak, saya cocok sudah 5 tahun, oke, insya Allah nanti 7 atau 10 tahun keluar, pasti. Karena reaksinya akan berbeda untuk tiap orang, ya, udah jelas. Jadi kalau jangan senang lihat, tergiur gitu. Nanti kalau udah flek setengah mati ngobatinya beneran. Jadi saya nih udah ya Allah benar-benar deh. Nah ya itu yang itu, itu karena wangi. Ini ya karena merkuri ya. Ini tadi kulit kering, kurang cairan, lotion pelembab tubuh. Nah ini penting sekali pakai body lotion. Orang tuh pada salah pakai body lotionnya, ya. Nah itu body butter. Nah saya kasih nih body butter sekarang yang terbaik itu Wardah punya 30.000 segini, masya Allah enaknya, tidak lengket. Coba deh 30.000 segini, yang baunya enak itu kalau buat saya ya, yang stroberinya enak sekali baunya. Itu banyak bapak-bapak suka karena pengen dimakan. Bener. Itu yang enak itu. Itu yang enak sama yang zaitunnya ya. Nggak lengket bener deh, baunya enak sekali yang itu yang stroberi sama mawarnya juga enak sekali mawar sama itu. 30.000 ya, segini halal, udah sertifikat. Pakainya waktu kita habis andukan setengah basah sama basah ya. Jangan lagi udah kering, udah ngapa-ngapain dulu, udah kering pakai. Nanti malah keserap itu kelembapannya dari tubuh, dari kulit. Karena dia nyerap, dia ngelindungin. Jadi bekas yang masih lembab dia bikin di situ, di reserve sama dia di situ. Ya, ditambah vitamin-vitaminnya dalam ini. Jadi hasil. Coba deh, kalau setengah basah pakai sebulan, rajin, kain nanti kayak kulit bayi. Udah. Langsung digini, kalau gitu suami langsung gini. Oh kulitnya halus gitu. Itu komentar tuh. 24 tahun nikah baru itu memuji. Kasihan, orangnya kaku soalnya makanya udah muji berarti benar-benar halus sudah. Jujur. Kalau itu saking kakunya ya. Terutama bila di ruangan ber-AC, minum cukup ya. Nah ini ultraviolet juga ternyata merusak rambut. Dia jadi rambut kering seperti itu. Nah itu ada genteng rambut ya. Ini yang ditakutkan oleh para ustadz, takutnya kalau misalnya yang cat rambut nutupin ini, ternyata enggak ada tuh. Masuknya tuh kalau semi permanen gini. Yang nggak boleh bukan yang bleaching. Yang cat rambut yang bisa dihapus tuh, yang buat artis yang set disemprot. Ya, itu ngelapis ya. Dia ngelapis ya. Dia cuma sekali pakai. Iya betul, itu ngelapisin itu nggak bisa masuk ya. Air wudhu nggak bisa masuk. Kan cuci terus. Iya, keramas hilang. Keramas hilang. Jadi kerudung itu sebenarnya justru pelindung rambut. Ya, kita nggak ribet masalah sinar matahari, rambut megarang berlepek, udah nggak. Ini penelitian saya tahun 2001, ini rame banget waktu saya mau bikin penelitian ini, sampai saya ganti penelitian 3 kali, akhirnya saya kembali, makanya saya jadi lama karena nggak ada yang bisa penelitian cara memeriksanya itu. Saya belajar langsung sama profesor dari Belanda. Dia bikin penelitian tapi bukan tentang kerudung, pemeriksaan nanti bisa ketahuan karena lembab. Dia di sana meneliti kalau nggak salah topi atau helm ya. Tapi kan mirip ya, jadi saya coba untuk penelitiannya itu dicabut rambut soalnya. Waktu itu saya meneliti 52 orang pakai kerudung antara 17 sampai 25 tahun, perempuan ya. 52 tidak. Kita suruh kumpulin rambutnya dari yang bilang rontok, karena ini rata-rata ngeluh rontok, baik yang pakai kerudung maupun enggak. Ya. Itu saya suruh kumpulin rambutnya 3 hari 3 malam. Jadi kita kalau misalnya rambutnya merasa rambut rontok, tolong dikumpulin rambutnya 3 hari 3 malam, masukin amplop, ya. Terus dipilih yang ada akarnya, yang ada putihnya di ujung. Terus bagi 3. Kalau lebih dari 50 ke dokter segera.
yang ada akarnya. Dibagi 3. Setelah dibagi 3. Berarti per harinya maksudnya? Per hari lebih dari 50, tapi nggak boleh sehari itu aja, sehari aja jangan. 3 hari, 4 harinya. Jadi saya lakukan waktu penelitian ini, jadi sangat ribet memang penelitiannya. 104 orang, bayangin ya, 104 orang saya gitu, terus nanti dilihat di bawah mikroskop itu dibaca akar rambutnya. Kelihatan perbandingannya ya, itu lama sekali penelitian itu. Dan saya semua pembimbingnya nggak bisa, kamu belajar sendiri langsung sama saya sana. Waktu itu juga email susah, jadi pokoknya berat deh saya. Waktu itu alhamdulillah 6 tahun jadinya sekolahnya. harusnya 5 tahun jadi 6 tahun ya, tapi alhamdulillah hasilnya tidak ada hubungan bermakna antara pemakaian kerudung dengan pelotongan rambut, boleh disebar ya. Nanti kalau insya Allah anak saya yang kecil ini sudah mahasiswa, mudah-mudahan saya bisa lanjutkan untuk program doktornya, tolong doakan ya. Nanti itu prospektif, kalau kemarin kan potong lintang, ini prospektif nanti lebih sahih lagi. Nanti kalau bisa orang yang mau masuk SMA misalnya belum pakai kerudung, dia di pesantren wajib pakai kerudung selama 3 tahun saya ikutin. Jadi nanti diperiksa dulu, diambil data awal, nanti 3 tahun kita ambil data setelah 3 tahun. Nah itu nanti sahih sekali hasilnya. Ya. Yang sekarang aja itu udah sahih. Kemarin kita ikut lomba, udah masuk ke jurnal-jurnal ilmiah juga. Tapi waktu lomba ada yang lebih tentang kusta, jadi yang menang kusta. Ya. Nah itu problemnya masih. Jadi tidak menyisir ketika rambut basah, ini dari Profesor Diana Drelos tadi yang dia bilang pelindung utama adalah pakaian. Biarkan kering alami ya, jangan terlalu sering pakai hair dryer. Kalau hair dryer dijarak, kita goyang ya. Kan kalau ibu-ibu repot ya, malamnya habis hubungan suami istri, paginya mesti waduh ke kantor ya, nggak mungkin pakai apa. Kalau mau ya pakai yang nggak panas ya. Sisirnya jangan yang sikat bulat ya, sisir yang bergigi jarang gitu loh. Ya. Nah, tidak mengikat rambut terlalu kencang. Ini ikat rambut yang pakai yang ada kainnya tuh. Jangan sekali-kali pakai karet gelang, please. Suaminya kasihan banget deh, ampun deh. Nah, ini penting juga sering mengubah garis belahan dan gaya rambut. Rambut itu jangan cuma di tengah dari lahir sampai mati ya. Sini. 3 bulan kanan, 3 bulan kiri layer ya. Kita sekarang banyak salon muslimah, jadi yang bagus-bagus juga oke. Di mos itu bagus tuh, potongan rambut kapsternya oke, layernya oke. Kalau saya biasanya ke Empu Sendok, ada salon muslimah di situ, Jalan Empu Sendok, Bayaran. Oh itu bagus banget kapsternya, keren ininya potongannya, jadi bagus sekali ya. Nah, terus sering mengurai rambut ya, jangan kalau di rumah diurai rambutnya, jangan diikat terus. Menyisir rambut secukupnya, kita boleh kok pendek ya. Asal jangan kayak laki-laki ya. Nyisir rambut secukupnya, maksudnya harus nyisir karena itu pijat kulit kepala loh. Jangan aduh udah nggak pakai jilbab ini bodo amat. Pol aja panjang ya, jangan. Melingkir rambut ada sinar matahari. Saya punya pasien 200 yang ada akarnya sehari rontok. Dia pakai jilbab muslimah ya. Orangnya solehah sekali pokoknya gitu. Itu salah satu ini responden penelitian saya. Terus begitu dilihat di rambutnya panjang, dibuka dikepang, saya nanya, ini nyisirnya berapa kali sehari? Saya buka kepangan 5 hari sekali dok. Pantesan aja. Dia bilang gimana, itu udah bawa peyem tuh, tahu bener deh. Udah ada kecoaknya kali emang ininya. Jadi selama Iya, 5 hari sekali. Males karena dia belum punya suami. Lain lah kalau kita ya. Tapi kalau makin panjang pengaruh juga ya? Iya, Makin panjang 60 cm nanti ya. Nah ini hasil penelitian saya. Ini waktu itu kita diantara yang pakai kerudung, saya bikin penelitiannya. Diantara mereka yang paling bagus rambutnya mana, kita uji dengan statistik. Ternyata di wawancara ini bahan katun atau kaos yang seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting dia lewat ya. Jangan sampai nggak lewat ya. Tapi jangan tipis ya. Tidak pakai lapisan dalam atau pakai bando. Kalau mau pakai sekarang ciput yang ninja itu kalau bisa yang kaos. Nah kayak ini pakai kaos ya. Iya. Nah, jangan pakai yang bahan ini ya. Kalau saya kan soalnya nggak pakai nih, jadi kan napas nih. Ya. Nah, jangan spandek terus-terusan. Tidak pakai lapisan dalam atau pakai bando kalau mau. Jumlah lapisannya jangan lebih dari 4. Warnanya lembut atau putih lebih sering kalau kena sinar ultraviolet ya, terutama matahari. Tidak menutup rambut ketika basah, ini penting. Karena bisa ketombe. Ya. Panjang rambut kurang dari 60 cm, jangan nah ini dia. Karena beban. Ini berlaku bukan hanya untuk yang pakai kerudung aja. Ya, nah, kalau terlalu panjang Jadi dari mana?
Dari akar. Segini kok lumayan. Berapa senti? Segini. Berapa senti ini? Lumayan segini. Segini sama. Itu kurang masih 40 itu. Masih boleh lebih panjang lagi. Itu bagus kayak gitu di layer. Ibu-ibu yang pakai jilbab juga digituin, jangan enggak ya. Saya berarti. Ada yang itu dong, bilik sendiri bukan muslimah. Oh, pantesan. Bikin dong, bikin aja. Itu usulan nih. Jadi bikin bilik khusus gitu ya. Iya, bilik aja, nggak usah khusus satu salon sendiri, nanti nggak mahal. Iya kan? Iya. Setuju. Kemarin ada pasien saya juga Chinese, dia bilang saya bikinkan dok untuk ini, untuk yang muslimah. Nah, dibikinkan sama dia. Nah, soalnya bagus salonnya dia. Tapi saya belum sempat di Cibubur, masih di Cibubur. Panjang rambut ini pemakaian ya, dilepas menutup dada, alhamdulillah sekarang udah semua ya. Karena maksudnya jangan yang terlalu ngikat gitu ya, supaya ada ventilasi. Ini karena penting sekali ventilasi ya. Apalagi kalau kerjanya lama kayak saya dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam selesai kerja. Bau badan ini kelenjar apokrin adanya bau badan itu cuma di ketiak sama di kemaluan ya, jadi nggak ini. Nah, kalau ada orang, khususnya biasanya model-model tuh dok yang suka biar nggak bau bau badan ketiak itu katanya disuntik, jadi dihilangkan hormon ketiak. Botox, pakai botox Bisa gitu katanya, itu boleh. ya. Nah cuman itu masalahnya sekarang botoxnya halal haramnya belum ya. Tapi yang manjur saya udah dapet sekarang. Saya juga begitu menopause bau badan saya seperti waktu gadis, kayak kambing. Anak-anak saya juga yang laki terutamanya itu bau badannya Aceh banget ya. Maaf yang orang Aceh saya makanannya soalnya daging dulu ya, mungkin gitu ya. Dan emang kebawaannya itu semua bawaannya bau badan ya. Alhamdulillah sekarang udah dapet, saya udah kemana-mana. Ada Wardah non parfum yang buat haji. Kalau mau ada dijual di klinik saya di Restu, tinggal beli aja, minta beli deodoran Wardah yang non parfum ya. Itu harga 15.000 bisa buat satu setengah bulan. Anjur total. Satu lagi makan kunyit setiap hari. Kalau belum saya nggak sempat juga. Jadi beli Sido Muncul yang kunyit, yang kapsul. Manjur, super manjur. Suami tak kasih jadi jelin orang Sumatera ya. Anak saya sekarang pokoknya 3 x 2 ya, sampai bagus. Nanti kalau mau pelihara 1 kali aja ya. Kapsul kunyit ya, sari kunyitnya Sido Muncul, manjur. Murah harganya. Nggak pakai lagi ya? Enggak, itu kalau yang bau badan ya. Nah. Kunyit aja dibikin. Iya, kunyit kalau mau saya nggak sempat sama. Kalau daun beluntas ini udah sulit sekali, kemangi masih bisa, daun pandan masih bisa ya. Potong bulu ketiak dan kemaluan tiap 40 hari ya. Ya, pakai tawas itu di Amerika ada namanya merek kristal, itu isinya tawas, sama juga sebenarnya sama punya Wardah. Itu isinya tawas sebenarnya, tapi udah jadi di Wardah. Nah, tapi emang dia antiperspiran, jadi nyetop keringat di situ nggak keluar. Sedangkan adanya bau cuma di situ. Makanya orang yang berbau itu yang masih bisa punya anak. Begitu kita menopause nggak bau lagi. Tapi menjelang menopause bisa hormonnya jadi aktif sekali, naik turun ya. Sekarang saya lagi pre-menopause nih, dikit lagi selesai. Jadi tanya sama suami kapan menopause-nya? Maksudnya nggak ada libur ya. Anjuran penggunaan baju muslim yang baik, bahan baju menyerap keringat ini udah ya, jangan. Nah, olahraga itu 2 jam sebelum berbuka, makanya cocok nih kalau misalnya pulang jalan dikit ya. Setengah porsi, jadi biasa 30 menit, cukup 15 menit kok, nggak jauh-jauh berjalannya. 1 halte kali. Ya, jenisnya yang low impact tadi jalan, setengah porsi ya. Tidur nih 4-6 jam, ini juga nggak bisa jalan, ini nggak apa-apa ya. 4-6 jam cukup kok ya. Yang berapa? Selesai terawih jam 9 udah, nanti bangun jam 3 bisa tahajud dulu. 3 jam Ya. 3-4 jam. Perbaikan sel-sel tubuh itu ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah loh. Hadis Rasulullah kan menganjurkan supaya tidur setelah Isya, kemudian bangun jam 3. Itu ternyata dari penelitian ilmiah di jurnal-jurnal yang saya baca ya, para dokter itu di mana-mana di seluruh dunia, tidur terbaik yang untuk regenerasi dan penyembuhan adalah jam 8 malam sampai jam 4 pagi.
Nah, jadi misalnya kita tidur jam 2, kemudian bangun jam 9 pagi, itu kan 7 jam. Tetapi tidurnya yang benar-benar bermanfaat cuma 2 jam. Ada guna. Ya. Makanya saya dulu belum tahu ini waktu zaman kita waktu mahasiswa dikasih tahu sama dosen. Itu kedokteran kan banyak sekali tugas ya. Nah, kamu kalau ini jangan begadang. Oke, kita tidur jam 7, bangun jam 2, nggak tidur lagi. Sehat, alhamdulillah nggak pernah sakit. Ya. Mendingan gitu anak-anak dianjurkan ya. Sekarang anak-anak twitteran sih sampai malam. Ini nanti masalah kalau anaknya udah mulai remaja tuh masalah sekali dengan tidur. Mereka Twitter ya, sampai malam, tidur malam tuh mereka kebalik gitu ya. Jadi banyak yang sakit macam-macam sekarang. Nah ini dia karbohidrat 50, jadi separuh aja dari itunya, protein 10-20% aja. Nanti dilihat ya kira-kira lemaknya 20% masih boleh kok lemak ya. Selama berpuasa nih ya, karbohidratnya ingat separuh aja, jangan banyak-banyak. Banyakin protein. Kalau mau misalnya kita sekarang biasakan di rumah ayam tanpa lemak yang file ya, itu dipanggang aja pakai happy call, sekarang bisa tanpa lemak. Nah nanti ayamnya keluar sendiri kok dari itunya, dari si ayamnya. Lemaknya juga keluar sendiri. Jadi kalau mau bisa pakai minyak canola atau minyak zaitun. Lemak 20-25%. Terbanyak yang makanan yang nih yang lama dicerna kacang hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, buah kering ya. Buah-buahan. Buah kering itu masih ada vitaminnya ya? Masih? Buah kering itu kan seperti kismis kering. Iya, masih. Dijual manisan-manisan gitu. Kurma kan sebenarnya buah kering. Iya. Berbuka puasa itu makanan manis kurma ya. Kurma aja, yang makanan manis nanti salah lagi, kebanyakan itu udah akhirnya tadi tidak seimbang gizinya. Jadi kurma mengandung karbohidrat, fruktosa, serat, magnesium, potasium. Jadi dia nih yang penting ini nih, fruktosanya. Kan kita kalau gitu kan glukosa sederhana ya kalau gula ya. Kalau sirup-sirup kolak itu glukosa sederhana ya, jadi malah nggak bagus. Saat berbuka hindari lapar mata, balas dendam. Ini dia bagi porsi makanan itu kita justru yang paling banyak adalah berbuka. Itu sama porsinya dengan sahur. Setelah tarawih boleh ngemil. Tapi kalau bisa tadi protein kacang-kacangan sama buah ya. Kita di rumah sedia selalu walnut, pistachio ya. Kacang Arab tuh. Itu. Mete boleh tapi yang dipanggang ya. Jangan digoreng ya. Digoreng lemak lagi. Itu protein tuh bagus sekali loh. Benar-benar kacang-kacangan ya. Kedelai atau ini kalau mau edamame, ya. Enak loh. Ya kan? Misalnya mau kita campur sama mayones atau apa itu udah. Jadi gitu boleh 10% aja, 40% sahur. Saat sahur hindari banyak minum teh, kopi, coklat. Ini tolong karena dia diuretik fungsinya, membuang cairan dengan cepat. Alhamdulillah saya tidak pernah makan itu. Kami sekeluarga sudah komit tidak minum teh pada waktu sahur. Kopi tidak ya. Susu aja ya. Nggak usah pakai coklatnya nanti pas buka. Susu coklat. Boleh dikit aja ya. Misalnya susu putih dikasih coklat bubuk dikit. Atau kalau mau kopi yang decaf ya, yang decaf aja. Dianjurkan minum susu karena dia lambat, ini protein yang dilambat dicerna, tapi low fat ya. Coba diubah deh lain ya. Kalau susu nggak membuat cepat Justru kan kalau orang sakit kan dianjurkan minum susu. Kalau nggak minum susu, justru ya yogurt kalau nggak mau susu ya. Pokoknya produk susu yang rendah lemak ya. Alhamdulillah saya cuma sahur tadi pagi susu ya, sama buah, sama kacangan sedikit. Itu setiap hari begitu. Nih bisa sampai jam 1 malam nih kerja, nggak apa-apa. Alhamdulillah seger buger alhamdulillah. Nanti buah, jus buah, kurma sama jus buah. Saya jus buah kurmanya 1 kadang 3 kan diganjil ya. Yang tanpa biji ada, bukan mahal-mahal dia di Carrefour yang tanpa biji tuh. Nah, ini cukup konsumsi cairan 3. Nah, ini cara aturnya 3-4 gelas saat sahur, baru bangun 1 ya. Mau makan 1. Jadi nanti makannya juga terlalu banyak tuh. Ya. Selesai udah 1. Udah. Saat berbuka sampai sebelum tidur, buka minum 1. Itu tadi jus buah udah 1 ya, cairan ya, udah 1 gelas. Nanti habis sholat maghrib minum 1. Habis makan 1 udah 3. Habis tarawih 1, mau tidur 1. Cukup kan? Jadi tolong ya, ngemilnya ditahan. Langsung gitu, kalau begitu udah kenyang bisa langsung ngemil. kurang sih kalau saya cairan kurang.
udah Alam dia, ya, jadi gitu ya taktiknya ya tadi. Nah, manfaat puasa Ramadan dari segi kesehatan itu istirahat organ pencernaan, dia menormalkan asam lambung, justru mahnya sembuh. Suami saya spesialis liver dan pencernaan, khusus super spesialis. Ini dia makanya penelitiannya tentang ini. Perbaikan fungsi hati karena dia ahli liver ya. Menurunkan kadar kolesterol dan pikiran jadi jernih karena emang macam-macam kita kalau misalnya racun-racun itu jadi asal dengan syarat tadi bener. Kalau balas dendam nggak ada gunanya, sama aja malah lebih parah malah ya. Memperbaiki fungsi endotel koroner, penelitian suami saya gitu. Jadi dia 40-50 orang laki-laki yang 40 tahun ke atas selama puasa Ramadan sebelum dan sesudahnya dilihat jantungnya ya, di USG khusus dengan ini koroner. Kemudian setelah puasa ternyata itu kemungkinan serangan jantungnya menurun sangat drastis orang yang puasa. Makanya bagus juga laki-laki itu kalau udah 40 tahun ke atas puasa Senin Kamis atau Daud ya. Bagus sekali. Menurunkan berat badan iya dengan syarat tadi ya, menurunkan menaikkan antioksidan alami. Nah ini penting sekali, antioksidan gak usah makan vitamin C segala macam, dengan puasa aja mudah terjadi ini, subhanallah itu ya. Dan jadi awet muda kalau dengan puasa. Jadi nanti dimulai lagi Senin Kamis ya. Kalau yang laki-laki bapak-bapak dianjurkan yuk aku temenin misalnya Daud ya. Bisa Daud itu Senin Kamis kan minimal. Jadi cantik itu sehat, puasa Ramadan itu insya Allah kalau dilakukan dengan benar sehat lahir batin. Karena sehat secara tadi udah dan tadi kalau kita bisa nanti puasanya puasa yang mabrur bukan makbul aja. Nah saya 30 hari nggak bolong itu artinya makbul belum mabrur. Mabrurnya gimana? Nah insya Allah. Jadi semuanya hatinya baik. Orang tuh biasanya kelihatan lebih cerah loh kalau lagi puasa. Kenapa? Karena lebih gue lagi puasa sabar. Tahu nggak injeksi botox dia ngelumpuhin otot apa? Otot marah. Subhanallah. Ya, yang hidupkan otot senyum. Subhanallah ya. Jadi kan kita prinsipnya suntik botox itu adalah kalau kita tuh di wajah ini otot tarik menarik kayak orang tarik tambang. Gitu dia tua, otot yang baiknya dia, otot marahnya dia karena ekspresi terus itu dia menang. Makanya disuntik supaya otot marahnya mati. Nah, ya kan? Dan 6 bulan sekali, setiap kali suntik sekitar 4 sampai 10 juta. Full face ya. Kalau orang tua ngapain ya kan? Terus itu di ototnya. Iya. Kalau kadang-kadang iya kan lebih tua kan. Waktu kan tua terus merah-marah. Masih menopause. Karena kalau bukan menopause sayang ya. Nanti kita alamin kok, saya sendiri ngalamin soal itu benar-benar di luar kemampuan kita ya menopause. Ya. Ciri-ciri menjelang menopause itu Ya itu mulai nggak teratur ya, terus suka tiba-tiba jadi depresi nggak jelas ya, nggak semangat, lemes ya, atau tiba-tiba orang lain kepanasan kita kedinginan, orang lain kedinginan kita kepanasan, itu tanda menopause. Ya, udah mulai. Tuh, biasanya mulai umur 45 sekarang. Itu perimenopause ya. Jadi begitu ya. Jadi dan yang terakhir nih saya juga mau kita sering ngeluh kita ini bangsa tempe, tapi di sana ya Allah di luar negeri tempe top banget, mereka jus loh, di jus mentah-mentah. Terus saya nanya kok sampai begitu, dia bilang tempe from Indonesia pakai H. Itu top banget di supermarket harganya, yang di sini harga sepotong sekarang masih sepotong 4.000 ya. Di sana kira-kira 40.000 lah ya. Kayak kacang goreng lakunya beneran. Pindah saya ke sana. Ya. Terus mereka sebut karena itu ada jamurnya, tahu jauh lebih jelek dibanding itu. Jadi tempe yang di jus lebih manfaat dibandingkan susu kedelai. Nah, jadi kalau kita gitu dong. Iya, tapi kalau kita kan nggak mungkin karena di sini kan higienanya jelek, injek-injek di banyak kena tipes lagi. Kalau kita kukus aja, ya kan itu cuma 100 derajat, jangan digoreng dia bilang, karena itu ribuan derajat mati katanya. Jadi ini gabungan antara kedelai sama jamur risopusnya itu katanya terbaik sedunia. Itu untuk awet muda, subhanallah.
Kalau digoreng malah jadi jelek atau menurun aja? Jelek. Ada manfaatnya sedikit. Iya. Makanya Makanya rusak kali. saya. Nggak mau. Kalau dikukus sih ya. Kalau saya di ini dibacem. Ya dibaca. Bacem tanpa digoreng. Tetap aja kalau Enggak. dibacem aku goreng juga. Jangan. Goreng gosong-gosong. Ya dibacem aja, udah kalau mau dipanggang sebentar di wajan tanpa lemak, tanpa minyak sebentar aja ya, supaya ada dikit-dikit ininya bau-bau ininya panggangannya gitu ya. Nah, itu paling sekarang yang terbaik di dunia adalah tempe. Kita bilang-bilang kita ini bangsa tempe. Loh, tempe itu malah bagus kok, bangsa tempe. Gimana sih? Tapi tempe juga kan hati-hati sekarang kalau campur-campur jagung. Iya. Ada campurannya banyak. Iya, tapi insya Allah kalau sejarah lah sekarang ya. Mudah-mudahan udah nanti ini yang regulasi tempe ya. Mudah-mudahan. Mungkin sekian dulu karena ini udah jamnya lewat 40 menit. Ada pertanyaan mungkin satu dua. Kalau vitamin E yang diminum? Vitamin E. Vitamin E itu hanya untuk kulit kering yang udah tua aja. Itu bisa didapat dari ikan, ya, dari kacang-kacangan. Kenapa sih kita mesti ribet banget ya? Sebenarnya pakai vitamin. Ya, itu puasa sucikan perkataan, sucikan penglihatan, sucikan pendengaran. Jadi setiap wanita itu sebenarnya cantik ya, tapi kita bagaimana kita menghidupkan kecantikan kita masing-masing ya. Masing-masing cantik kita hidupkan lah ya. Yang mana misalnya senyumnya manis ya senyum ya. Yang mana hidungnya pesek tapi gemesin ya itulah. Gitu ya. Nggak, jadi nggak perlu itu dia yang hidup cantik juga ya, ya kan? Nah, kalau kita pede itu yang warnanya coklat, yang warnanya kuning, siapa yang Chinese itu juga cantik, dia sipit tapi cantik. Yang putih juga cantik ya, semuanya cantik. Kita tergantung kita bersyukur nggak. Kalau kita bersyukur kita ngerasa cantik maka dalam hati. Nah, makanya sebenarnya Ramadan tuh benar-benar semuanya dapat nih. Ditambah tadi ya aturan makanannya. Jadi saya kirim deh lewat ini, lewat email. Golongan darah itu yang makan. Nah, itu dia. Saya dan suami saya tidak termasuk penganut. Saya tidak pakai golongan darah, alhamdulillah sehat juga, nggak ada masalah. Ya. Saya golongan B tidak boleh tempe. Lah saya makan aja nggak. Kita termasuk bukan penganut ya. Karena banyak itu masih kontroversi. Kalau emang termasuk penganut dan merasa cocok silakan, karena itu nggak berbahaya. Yang penting jangan yang aneh-aneh aja lah ya. Yang halal, yang benar ya dari segi kesehatan. Diet juga jangan ngaco-ngaco karena bisa terjadi macam-macam. Ada yang cuma diet makan sayur, salah. Kita butuh protein, butuhnya. Bu, kalau mengenali kosmetik yang ada merkuri itu bagaimana? Jadi itu dipakai dalam waktu cepat akan putih sekali, putihnya Cepatnya melebihi itu yang 2 minggu biasanya udah putih sekali. Ya. Jadi kalau lihat orang ketemu, ih gila putih banget, keren, mulus, porinya hilang termasuk incong, ya. Nah, ini ada apanya? Nah, ada apanya? Ya kan? Justru kita jangan harus curiga nih. Apalagi kalau dibandingin kan nggak cocok banget deh sama badannya dia aja nggak cocok. Karena kemarin ada artisnya lagi bulan puasa jadi saya nggak sebut nama ya. Ada disebut juga kali. Contoh aja contoh kasus. Soalnya waktu itu benar-benar dia tuh mukanya putih, pakai bajunya segini, nah, sampai dadanya aja masih lebih putih mukanya dari dadanya. Nah itu pasti pakai sesuatu yang mengandung merkuri ya. Dan berbahaya ya. Hidroquinon juga hati-hati ya kalau yang mengandung hidroquinon, seperti klinik kecantikan semua sekarang mengandung hidroquinon, ketika hamil yang dipakai itu aja. Ya kayak misalnya klinik RH atau itu semua mengandung hidroquinon, bilang kan mereka nyuruh berhenti kalau lagi hamil. Ya, cari yang tidak mengandung hidroquinon. Ya, gitu. Mungkin itu aja deh. Mudah-mudahan sih semuanya sehat, insya Allah. Kebenaran ini dari Allah, kesalahan dari saya sebagai manusia yang hina. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau ditanya saya kalau ada darurat saya ditelepon 9 pagi 9 malam saya pakai handsfree. Nah ini tadi aja lagi nggak pakai. 9 pagi maksudnya? Kalau menelpon saya jam 9 pagi sampai 9 malam saya terima. Sebelum jam 9 masih benar mandi kan. Namanya ibu-ibu, mak-mak. Nomor ya 0816-905-281. Kalau di SMS saya jarang jawab karena
nggak ada waktu. Dia mau lihat Di depan orang terus, di depan orang dari pagi sampai malam. berapa? Makanya saya sampai rumah pengennya udah 0816 Di sini jam 905 281. Kalau bicara kita lebih cepet ya. Terus mau ini ya, ini gimana dikasih nih nomor ini ya? ponsel. Anak aku kebakar dikasih apa ya? Ya kena api anak saya, langsung telepon saya, ya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau luka bakar. Luka bakar kita nggak pakai bioplasenta lagi ya sekarang karena nggak jelas plasentanya dari apa. Ya. dia pakai apa? Kita pakai dermazin, burnazin atau mebo, MEBO. Itu dari tumbuh-tumbuhan ya mebo. Dari Cina itu. Burnazin. Itu dia diwakili sama dokter sekarang paling Odol, bagus mebo. bukan odol. Odol nggak lagi sekarang. Odolnya udah macam-macam soalnya. Ngaruh nggak sih kamu kasih order? Anak saya ini dok, apa namanya, kulitnya tuh putih-putih gitu ya pigmen. Udah nanya nih ke dokter kulit, ke dokter umum, bilang pokoknya itu bukannya sejenis penyakit kulit, tapi itu tuh pigmen gitu rekomendasi. Kalau gitu kan memang berjemur gitu kan ya. Nah cuma kan memang agak sulit nih ya, baru 6-7 tahun nih disuruh jemur Berjemur. Nah, datang aja ke tempat saya nanti saya bikinin yang nggak pakai jemur. Oh gitu, gimana dok? Ada di SMS minta nomor ini nanti kalau SMS minta nomor praktek saya kirim masih. Datang sekali aja, nanti 3 bulan sekali kontrol. Itu makin lama makin banyak. Ya. Jangan makan MSG ya, chicken nugget, sosis, mie instan tidak boleh sama sekali kalau anak yang begitu. Saya nugget juga bikin sendiri. Yang itu Jajan ini nggak McDonald, Kentucky nggak? kan sekali-sekali lah, tapi nya nggak Biasa. Ciki nggak? nggak. Sama-sama kan ya udah itu sih paling. MSG Kalau karena dia lahirnya prematur itu nggak pengaruh. Insya Allah nggak pengaruh. Tadi belum di on. Yang mana tadi? Udah coba aja. Oke deh kalau gitu, insya Allah ketemu lagi.